Fenerbahçe'nin çok büyük iyi oyuncuları var. Birkaç tane sayabilirim. Massively about the group. Like, it would have been easy, especially 3-0 down, to let that slip away. Yes, no, I think that was the nicest game I played with the atmosphere and this thing. So very happy to. Kabar buruk bagi timnas. Max Hilgers cedera. Info pemain abroad di klubnya. FC Dallas pamer prestasi Marten Paes. Kabar buruk bagi timnas. Max Hilgers cedera. Sang bek andalan, Max Hilgers, mengalami cedera saat FC Twente menang 1-0 atas Willem II di lanjutan Eredivisie, Sabtu tanggal 2 November. Menurut jurnalis Belanda Tijmen van Wissem, bek 23 tahun itu didiagnosis mengalami masalah hamstring. Jika benar mengalami cedera hamstring, Max Hilgers harus absen minimal 2 pekan. Dengan begitu, Max Hilgers absen saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi dan Jepang di matchday kelima dan keenam grup C kualifikasi Piala Dunia. Lantas, Sintayong akan memanggil siapa sebagai penggantinya? Wahyu Prasetyo biasanya bisa diandalkan Sintayong sebagai pemain pelapis. Namun, bek Malut United itu sedang menjalani penyembuhan cedera betis. Satu-satunya pemain yang levelnya tak jauh berbeda dari Max Hilgers adalah bek Blackpool FC, Elkan Bagot. Setelah cedera sejak akhir Agustus tahun 2024, Elkan Bagot akhirnya pulih dari cedera. Ia sudah duduk di bangku cadangan saat Blackpool FC menang 2-0 atas Gillingham FC di babak pertama Piala FA. Kabar abroad pemain timnas Indonesia Eliano Reinders, Kelvin Verdong, Tom Haye dan Jay Izzes pada Minggu. Ketiga pemain timnas Indonesia itu mendapatkan kesempatan bermain di kompetisi klubnya. Pertama pada Eliano Reinders, sayang masuk sebagai pemain pengganti saat PEC Zwolle melawan Go Ahead Eagles. Eliano masuk menit ke-85 dalam laga yang berakhir skor 2-2 tersebut. Ini menjadi ke-8 kalinya Eliano Reinders tampil untuk Zwolle. Selain itu, penampilan kali ini mempertebal 3 caps rutin Eliano Reinders untuk Zwolle. Sebelumnya, Eliano itu sempat melalui momen sulit, di mana hanya memanaskan bangku cadangan Zwolle selama pekan ke-6 hingga 8. Selanjutnya ada kabar abroad dari Kelvin Verdong bersama NEC Nijmegen. Verdong mengisi starter ketika Nijmegen merenggut kemenangan telak skor 6-0 atas Groningen. Di laga kali ini, Kelvin Verdong mesti menerima kartu kuning imbas pelanggaran di menit ke-69. Adapun bagi Verdong, penampilan kali ini menjadi catatan sempurna selama 11 pekan Eredivisie. Secara rincian, pemain 26 tahun hanya tidak mengakhiri penampilan penuh pada 2 pertandingan. Kabar selanjutnya dari Tom Haye, Almere City kembali mencatatkan kekalahan, skor 2-0. Dengan ini Almere City baru mendapatkan 1 kemenangan dalam 11 pekan Eredivisie. Kini Tom Haye DKK terjebak di peringkat 2 terbawah klasemen 17. Tom Haye sendiri juga tidak mengakhiri penampilan penuh di laga kali ini. Gelandang timnas Indonesia ditarik keluar pada menit ke-55 babak kedua. Adapun bagi Tom Haye, ini menjadi penampilan ke-6-nya sejak didatangkan Almere City pada pekan ke-5. Inter Milan sukses mengalahkan Venezia dengan skor tipis 1-0 dalam laga Giornata 11 Serie A yang dihelat di Giuseppe Meazza. Gol tunggal kemenangan Inter Milan atas Venezia dicetak oleh Lautaro Martinez di babak kedua. Sementara itu, bek timnas Indonesia Jay Izzes tampil selama 90 menit penuh. Berkat hasil ini, Inter naik ke peringkat 2 klasemen dengan poin 24. Di sisi lain, Venezia turun ke peringkat 18 alias zona degradasi dengan 8 poin. Dalam laga ini, Inter yang tampil dominan kesulitan menembus pertahanan kokoh Venezia yang digalang Izzes. FC Dallas pamer 4 prestasi Marten Paes usai dipanggil ke timnas Indonesia untuk lawan Jepang dan Arab Saudi. Dalam laman resminya,
FC Dallas mengumumkan bahwa Martin Paes dipanggil memperkuat timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno. FC Dallas memaparkan sederet prestasi yang diraih Martin Paes di MLS. Pertama, pada 2024 Martin Paes sudah mencatatkan 118 penyelamatan di MLS. Itu merupakan jumlah penyelamatan tertingginya dalam satu musim sejak bergabung dengan FC Dallas dan mencatatkan 5 clean sheet. Paes mencatatkan 6 laga berturut-turut dengan 5 penyelamatan atau lebih. Ia juga melakukan penyelamatan tertinggi dalam karirnya melawan LAFC pada tanggal 1 Juni tahun 2024. Prestasi kedua, Paes menjadi salah satu pemain yang masuk ke skuad MLS All-Star pada 2024. Paes bermain di babak kedua saat MLS All-Star melawan Liga MX All-Stars pada tanggal 24 Juli tahun 2024. Prestasi ketiga, Martin Paes mendapatkan penghargaan Team of the Matchday pada minggu ke-8, minggu ke-15, dan minggu ke-20 pada musim reguler MLS 2024. Ia telah mendapatkan penghargaan Team of the Matchday sebanyak 9 kali sejak bergabung dengan FC Dallas sejak 2022. Prestasi keempat, Paes meraih Save of the Year MLS musim 2024 untuk penyelamatan tendangan penalti ganda selama pertandingan melawan LA Galaxy pada menit ke-31 pada tanggal 29 Mei tahun 2024. Saat itu FC Dallas kalah dari LA Galaxy.